warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megadia Nirmala dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu fisiologi hewan Ibu Syukria MSc. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang sistem ekresi dari mata kuliah fisiologi hewan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Dan ekskresi juga merupakan proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh, kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik, atau termaksud sisa metabolisme, diekskresikan keluar, tetapi substansi yang untuk fungsi tubuh disimpan. Material yang dikeluarkan ini biasanya terdapat dalam bentuk terlarut dan ekskresinya melalui suatu proses filterisasi selektif. Nah, ada juga fungsi dari sistem ekresi, yaitu alat-alat tubuh yang berfungsi dalam hal ekresi secara bersama-sama disebut sistem ekresi. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekresi. Yang ketiga, alat ekresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, semakin kompleks alat ekresinya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu sistem ekresi pada manusia, yang kedua sistem ekresi pada hewan invertebrata, dan yang ketiga sistem ekresi pada hewan vertebrata. Nah, yang pertama itu ada sistem ekresi pada mamalia. Sistem ekresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, buang air kecil, atau urin. Sistem ekresi membantu memelihara homeostatis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Setelah itu ada fungsi sistem ekresi pada manusia, antara lain yang pertama membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh, yang kedua mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi, yang ketiga mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi, homeostatis. Nah, sekarang akan dibahas bagian organ sistem ekresi pada manusia, vertebrata, dan invertebrata. Yang pertama ada organ-organ yang fungsinya pada sistem ekresi manusia. Yang pertama itu ada ginjal. Ini bisa dilihat gambar dari ginjal. Ginjal merupakan organ target bagi toksikan logam karena berperan penting dalam menjaga keseimbangan air serta mempertahankan lingkungan internal atau osmoregulasi. Alat pengeluaran atau ekresi utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120/5 gram, memiliki sepasang ginjal yang terletak adrenal atau juga disebut ginjal suprarenal. Sebagian besar ginjal terlindungi oleh tulang rusuk ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Pada bagian kulit ginjal atau korteks terdapat alat penyaring darah yang disebut nefron. Fungsi ginjal yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang kedua, reabsorpsi, menyerap kembali atau elektronik tertentu oleh bagian tubulus. Ginjal menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Selanjutnya menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan memantangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Kerja ginjal yang pertama, proses pembentukan urin, kandungan urin, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kemudian selanjutnya ada hati. Bisa dilihat ini adalah gambar hati.
Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Seperti hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Hati juga merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu atau bilirubin. Bilirubin adalah tempat utama pengeluaran sel darah merah yang tua. Bilirubin mengandung bahan berwarna yang memberi warna pada kotoran atau feses. Fungsi hati bagi tubuh sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula dalam darah, menguraikan molekul hemoglobin tua, menghilangkan hormon-hormon berlebihan, membentuk protein tertentu, dan merombaknya. Sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang selanjutnya ada paru-paru. Bisa dilihat gambar dari paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Selanjutnya ada kulit. Bisa dilihat gambar dari kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat sisa yang akan dikeluarkan melalui kulit adalah air dan garam-garaman. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan ikat bawah kulit. Kulit juga punya peranan penting, yaitu sebagai alat peraba, sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat, pengatur suhu tubuh, dan tempat menimbun lemak. Adapun fungsi kulit, yang pertama organ pengantar panas. Suhu tubuh seseorang adalah tetap. Walaupun terjadi perubahan suhu lingkungan, hal itu dipertahankan karena penyesuaian antara panas yang hilang dan panas yang dihasilkan, yang diatur oleh pusat pengatur panas. Pelindung jaringan melindungi jaringan-jaringan sel yang terletak di bawahnya terdapat pengaruh-pengaruh luar. Tempat penyimpanan kulit dan jaringan bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. Nah, setelah itu lanjut di sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem ekskresi beberapa hewan invertebrata. Yang pertama, organ sistem ekskresi makhluk hidup satu sel atau protozoa. Makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu, ada cara lain, yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Pada hewan Coelenterata dan Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Organ sistem ekskresi planaria. Bisa dilihat gambar ekskresinya. Organ ekskresi yang paling sederhana dapat ditemukan pada cacing pipih atau planaria. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama proronefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nefridiofor.
Ujung dari cabang nephridiophore disebut sel api atau flame cell. Organ sistem ekresi cacing tanah. Bisa dilihat gambar dari cacing tanah. Cacing tanah, Molucca, dan beberapa hewan invertebrata lainnya memiliki struktur ginjal sederhana yang disebut nephridia. Struktur tersebut di setiap segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya tergantung sisa metabolisme maupun nutrien. Cairan inilah yang disaring oleh ujung tabung berbentuk corong dengan silia yang disebut nephrostom. Selanjutnya ada organ sistem ekresi serangga, bisa dilihat gambar dari serangga. Alat ekresi pada serangga, contohnya belalang, adalah tubulus malpighi. Badan malpighi berbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal lalu masuk ke usus belakang bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Kemudian sistem ekresi pada hewan vertebrata. Pada vertebrata terdapat beberapa tipe ginjal. Di antaranya adalah pronephros, mesonephros, dan metanephros. Yang pertama, organ sistem ekresi Pisces atau ikan. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonephros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya sekitarnya. Kemudian ada organ sistem ekresi amfibi atau katak. Bisa dilihat gambar dari katak. Tipe ginjal pada amfibi adalah tipe ginjal opositonephros. Kata jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir. Kulit amfibi yang tipis dapat menyebabkan amfibi kekurangan cairan jika terlalu lama dalam air tawar. Air sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Kemudian ada organ sistem ekresi pada reptil. Tipe ginjal pada reptil adalah metanephros. Pada saat embrio, reptil memiliki ginjal tipe pronephros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonephros hingga metanephros. Hasil ekresi pada reptil adalah asam urat. Beberapa jenis reptil juga menghasilkan amonia. Misalnya pada buaya dan kura-kura. Ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Yang terakhir, organ sistem ekresi apes. Bisa dilihat gambar dari burung ini. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanephros. Burung tidak memiliki kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekresikan dalam bentuk asam urat atau metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekresi juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang sistem ekresi baik pada manusia maupun hewan invertebrata dan vertebrata pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf bila terdapatnya kesalahan dalam penyampaian materi. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.